Oke, Ibu minta waktunya bentar. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini bentar doang. Bagus-bagus ya. Oke, bagus-bagus. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Mana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bahagia ada hari ini? Bahagia. Ngapa tuh bahagia? Aduh. Apa tuh yang lain bahagia hari ini? Belajar. Kok ada yang bilang bahagia karena diajar ibu sih? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yakin lulus, kelola cemas dengan bijak. Oke. Untuk tujuan ini sendiri biar kalian itu tahu, kalian itu paham apa sih itu cemas? Apa sih faktor-faktor cemas itu? Penyebab cemas itu apa? Dampak cemas itu apa? Dan yang paling penting itu adalah cara kita mengelola cemas. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu cemas? Cemas tuh apa ya? Angkat tangan dong. Khawatir. Takut. Cemas. Apa? Ketakutan akan masa depannya karena udah. Yang lain. Apa tuh? Sebelah sini cemas. Cemas tuh apa sih? Panik. Apa? Takut. Oke. Gugup. Oke. Pengertian kecemasan. Jadi cemas itu reaksi diri kita terhadap sesuatu, terhadap situasi yang terjadi. Bisa ditandai, nah ini baik ancaman yang nyata maupun yang belum tentu terjadi. Kalau yang belum tentu terjadi itu namanya overthinking. Good job. Nah, cemas ini ada tanda-tandanya. Kayak siapa tadi bilang takut, terus khawatir, gelisah. Terus biasanya cemas ini tuh ada ciri-ciri fisiknya kayak jantung berdebar-debar gitu. Tapi debarnya tuh beda dengan debar saat kita ketemu keras. Debarnya tuh debar gitu. Terus berkeringat, terus gangguan pernapasan, tiba-tiba kayak kok aku jadi sesak nafas gitu ya. Oke, dalam konteks pendidikan, kecemasan itu biasanya terjadi saat misalnya kalian kelas 9, cemas TKA kemarin, cemas nanti waktu ujian, cemas takut nggak lulus, aku lulus nggak ya gitu. Pasti lulus dong. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab kecemasan. Faktor penyebab kecemasan ini ada dua. Faktor internal yang ada di dalam diri kita sendiri, sama faktor eksternal yang dari luar. Kalau faktor internal itu biasanya, apa ya? Oke, pikiran negatif kita. Insecure. Kita tuh insecure kalau kita tuh bisa nggak ya? Aku tuh takut gagal, aku tuh bisa nggak ya gitu. Akhirnya karena rasa insecure tadi, kita tuh jadi tidak percaya diri dengan diri kita dewe. Kita jadi tidak percaya pada kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau faktor eksternal itu faktor dari luar. Contohnya, siapa tuh yang ngancam? Orang. Siapa tuh? Musuh. Ngapa lu musuh? Siapa tuh yang ngancam? Faktor dari luar itu contohnya, yang pertama tuntutan orang tua. Kan biasanya orang tua tuh,
kau harus kayak ini, kayak ini, kayak ini, harus peringkat sekian, 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 harus nilai sekian, sekian, sekian. Terus kadang kawan-kawan kita juga. Jadi kalau faktor eksternal itu intinya faktor dari luar. Oke, sebentar lagi ya. Kita lanjut ke dampak kecemasan. Dampak kecemasan yang pertama itu ada gangguan pada aspek kognitif. Jadi karena kita cemas saat kita ujian, pikiran kita tuh buyar. Betul enggak? Betul. Terus yang kedua itu gangguan pada aspek emosional. Karena kita cemas, jadi pas gawe ke ujian tadi, kita panik, kita emosi, kita kayak aduh gitu nah. Lalu yang ketiga gangguan pada aspek fisik. Kayak tadi contohnya tangan keringetan, gemeter, jantungnya jadi berdebar-debar. Yang terakhir itu penurunan performa akademik. Nah, karena kita cemas, jadi hasil ujian kita tadi kan tidak maksimal. Karena kita ngisinya dengan pikiran kalut, dengan rasa takut. Jadi hasil ujian kita tadi tidak maksimal. Jadi itu tadi ada 4 dampak kecemasan. Oke. Apa tuh tulisannya? Makasih. Yang pertama itu ada kecemasan realistik. Kecemasan ini itu nyata. Nyata itu artinya ada di depan mata. Oke. Contohnya kayak kemarin nak TKA, kan depan mata tuh TKA-nya. Terus kalian nak ujian, kan ada tuh nyata. Coba siapa kemarin yang cemas nak TKA? Tidak ada. Ada. Siapa coba yang cemas kemarin? Nah, terus, nah ujian sekolah ini cemas juga dah? Cemas. Biasa. Coba siapa tadi yang cemas waktu nak TKA kemarin? Coba angkat tangan. Coba. Nah, apa yang kamu rasa pas cemas itu? Detak, terus keringat dingin, terus apa lagi? Oh, berarti betul kan Ibu jelaskan tadi? Relate kan? Relate. Lalu kecemasan neurotik. Kecemasan ini itu overthinking. Sesuatu yang belum tentu terjadi tapi sudah kita pikirkan. Siapa yang galau overthinking? Tuh, biasanya overthinking tentang apa? Cukup bahas cinta. Cukup bahas cinta. Biasanya overthinking tentang apa? Pelajaran. Apa tuh pelajarannya? Nilai susah, nilai turun. Oke. Lalu yang ketiga ada kecemasan moral. Kecemasan moral nih artinya kita tuh takut salah, takut yang aku lakukan ini bener dak ya? Yang aku lakukan ini bakal menyinggung perasaan orang lain tidak ya? Gitu. Nah, jadi kecemasan moral itu kita tuh takut tingkah laku yang kita lakukan itu akan menyakiti orang lain. Siapa di sini yang ndak enakan wongnya? Ndak percaya ah. Oke. Materi terakhir tentang cara mengelola rasa cemas. Nomor 1 apa itu? Oke. Ini artinya kita harus berpikir positif. Misal nih yang awal mulanya, aku takut kali aku tidak bisa nggawe kenyang. Rubah jadi, aku pasti bisa nggawe kenyang kecil itu. Seujung kuku ini nah. Kita pasti bisa nggawe kenyang. Karena segala sesuatu itu berawal dari pikiran. Kalau pikiran kita sudah bagus, pikiran kita sudah positif, yang lain tuh ikut-ikut aja. Yang kedua, teknik relaksasi sederhana. Contohnya misal kayak atur pernapasan, kayak tarik berapa detik, tahan, keluarkan. Tarik berapa detik, tahan, keluarkan. Lah pernah belum nyoba itu?
Iya apa? Ya, agaklah kita coba ya. Yang ketiga, membuat rencana belajar. Nah, ini penting. Kalian pernah nggak buat rencana belajar? Misal, malam ini aku nak belajar ini, materi ini. Besok belajar ini, materi ini. Pernah nggak? Terrealisasikan tidak? Rencana B atau dilakukan Yan? Oke. Semoga setelah ini betul-betul dilakukan. Lalu yang keempat, self-talk positif. Ini tuh sebenarnya sama kayak nomor 1. Kalau kita tuh ngomong tuh yang baik, kan kata orang tuh ucapan tuh doa ya. Jadi omong yang baik-baik. Semoga, jangan semoga. Aku pasti lulus nih anage. Aku pasti bisa dapat nilai segini, dapat nih anage. Ucapan doa kan, mana tuh pas kita ngomong ada malaikat tuh di samping diaminkannya. Jadi kenyataan. Lalu yang kelima, mencari dukungan. Dukungannya ada banyak. Dari orang tua, adik, kakak, teman, ayu, tante, om, bude, bibi. Ya. Dari teman dekat lebih dekat lagi, teman dekat agak sanaan dikit. Pokoknya dukungan itu banyak. Nah, kalau bisa mencari dukungan itu ke orang yang tepat, jangan yang salah. Nanti kalau orangnya salah, kita tidak didukung. Jadi harus mencari dukungan itu kepada orang yang tepat. Oke. Selanjutnya, kita kan ini sudah duduk per kelompok kan? Ibu ada tugas kelompok. 3 menit selesai? Katanya nak MBG, 3 menit tidak selesai. 5 menit. 5 menit ya. 5 menit ya. Oke. Iya. Tadi nak minta 10 menit. MBG berbunyi lah MBG. Ini Ibu bagikan soalnya soalnya cuma 3. Dikit kan 3 menit selesai lah itu. Satu soal 1 menit. Diskusikan. 3 menit kemudian kita diskusikan presentasi, oke? Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Help me dong kelompok 3. Thank you. Kelompok 4. Oke, jadi panduannya adalah kalian semua membaca tugas masing-masing. Di situ ada soal, ada kasusnya. Silakan baca kasusnya, perhatikan dengan seksama, lalu jawab 3 pertanyaan yang ada di situ. 3 menit cukup itu, mudah kok. Diskusi ya. Terima kasih. Sekarang 11.36, 11.39 berarti ya.
2 menit lagi. Cemas, cemas. Apa? Mengganggu ya kalau udah dicabut ya? Ya sudah, kalau mengganggu cabutlah. Ya, mana yang buat kau nyaman, Beh? Dibuang. Sudah belum? Sudah? Oke. Oke, kita diskusi ke. Tunggu dulu yang lain. Yang lain sudah belum? Satu menit lagi ya. Tulisnya cepet-cepet. Sudah, oke. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah, 3 sudah belum? Oke. Oke, selesai. Ayo kita bahas. Kelompok siapa dulu yang nak presentasi? Kita spin back. Kelompok siapa ya? Jeng 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 jeng. Oke. Kelompok 3. Nah, ngajak kamu enggak apa-apa? Sendirilah. Ayo, baca yang lain, diam, bacakan kuat-kuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Identifikasi faktor-faktor penyebab kecemasan yang dialami Rani yang berasal dari dalam diri dan keluarga. Rani merasa terbebani dan takut mengecewakan orang tuanya. Itu dari mana? Dari pernyataan. Oke. Ada yang dapat soal Rani juga? Kelompok mana? Oke, beri tanggapan, bener dak jawabannya? Kasih tanggapan, macam mana jawabannya tadi? Jawaban Adit tadi. Jawaban kelompok Adit, oke, sorry. Kayak mana tuh? Oke. Kuat-kuat pakai ya, kuat-kuat. Rani merasa terbebani dan takut mengecewakan orang tuanya. Nah, Faktor mana? Faktor berasal dari dalam diri atau lingkungan? Eksternal. extern, oke. Berarti internalnya belum kan? Ditambah di kelompok. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Analisis ciri-ciri kecemasan yang muncul pada Rani. 1. Sulit tidur. 2. Mudah lelah. 3. Sakit kepala. 4. Jantung berdebar. Setuju dah kelompok 1? Setuju dah? Setuju. Lanjut, soal nomor 3. Jika kamu berada pada posisi Rani, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk mengelola kecemasan dan memperbaiki strategi belajar? Istirahat dan jangan melakukan aktivitas yang biasanya ia sukai. Oke. Mulai memikirkan hal yang positif. Oke, setuju dah? Setuju. Oke, duduk silakan. Lanjut ya. Ih, kok udah di remove ya? Lupa remove. Oke, kelompok 1 silakan. Ayo cepat. Sabar. Oke, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Identifikasi faktor-faktor penyebab kecemasan yang dialami Rani yang berasal dari dalam diri dan lingkungan keluarga. Dari dalam diri, terbebani dan takut mengecewakan orang tuanya. Dari keluarga, tuntunan mendapatkan nilai yang bagus dan masuk sekolah favorit. Oke. 2. Apa beda jawaban nomor 1 dari kelompok 1 dengan 3 tadi? Ada yang nyimak dah? Ada tadi bedanya? Apa bedanya? Ya, punya kelompok 3 dia kurang faktor internalnya. Lanjut, soal nomor 2. 2. Analisis ciri-ciri kecemasan yang muncul pada Rani. Rasa terbebani, takut, sulit tidur, mudah lelah, sakit kepala, dan jantung sering berdebar. Oke, lanjut, soal nomor 3. 3. Jika kamu berada pada posisi Rani, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk mengelola kecemasan dan memperbaiki strategi belajar? Berpikir positif dan percaya pada hasil yang akan diperoleh, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Lanjut ya. Lanjut. Kelompok 2. Ayo maju perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Simak ya, agak di akhir ada pertanyaan, ada door prize-nya. Kelompok ingin mempresentasikan tugas kami. 1. Identifikasi faktor-faktor penyebab kecemasan yang dialami Budit yang berasal dari diri sendiri dan lingkungan pertemanan, teman-temannya yang berprestasi dan teman-temannya yang sering mendapatkan nilai bagus. 2. Analisis ciri-ciri kecemasan yang muncul pada Budi, gelisah, putus asa, dan kehilangan motivasi belajar. 3. Jika kamu berada pada posisi Budi, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi rasa cemas dan meningkatkan kepercayaan diri? Percaya diri terhadap diri sendiri, tidak overthinking, dan menghindari rasa cemas. Oke, setuju dah? Oke, lanjut kelompok terakhir. Ayo cepat kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Oke Reza. Identifikasi faktor-faktor penyebab kecemasan yang dialami Budi yang berasal dari diri sendiri dan lingkungan pertemanan. Kecemasan terhadap diri, ujian dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Analisis ciri-ciri kecemasan yang muncul pada Budi. Budi selalu cemas dari hal kecil. Jika kamu berada di posisi Budi, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi rasa cemas dan meningkatkan kepercayaan diri? Mengubah pola pikir positif dan realistic thinking. Oke, setuju dah? Oke, silakan duduk. Oke, perhatian. Kita tadi sudah menjelaskan tentang kecemasan, sudah gawe ke soal juga. Coba Ibu nak minta perwakilan tiap kelompok. Apa yang didapat kesimpulan dari hari ini? Coba kelompok 1. Jangan mudah cemas. Berdiri sayang. Tegak. Nah, bertegak. Nah. Coba kesimpulan hari ini. Jangan mudah cemas pada hasil yang akan datang. Oke, ada lagi? Oke. Dari kelompok 2 kesimpulan hari ini. Tetap percaya diri dan fokus pada pelajaran Tetap percaya diri, fokus pada pelajaran, dan tidak overthinking. tidak overthinking. Kelompok 3 kesimpulan hari ini. Bahwa kecemasan berlebihan akan menyebabkan pola pikir kurang efektif. Oke, good job. Kelompok 4. Berpikir realistik dan positif thinking. Oke, berpikir realistis dan positive thinking. Jadi, Ibu rangkum kesimpulan hari ini tuh, cemas itu ditandai dengan takut, jantung berdebar, gelisah, tangan keringetan. Tadi faktornya ada 2, internal sama eksternal. Dampaknya tadi kita pikiran jadi kacau, terus tadi jadi emosional. Cara menghadapinya tadi dengan cara menghadapi dengan berpikir positif, teknik relaksasi, oke. Makan, ya betul. Oke. Ini ada lembar refleksi sama evaluasi. Ibu bagikan satu-satu. Dikumpulnya nanti besok boleh. Serahkan lagi ke Ibu. Itu punya Ibu tadi. Oke, ini yang baru itu kan yang punya Ibu yang sebelumnya. Ini yang baru nanti Ibu bagikan. Oke. Nah, langsung keluar apa? Nak main dulu sekali. Langsung keluar. Oke, dan nak main berarti ya. Tutup dulu. Oke. Sekian Ibu ucapkan terima kasih. Pertemuan selanjutnya itu akan kita bicarakan lagi nanti. Bila ada yang perlu dikomunikasikan bisa menemui Ibu di ruang BK. Oke. Sekian Ibu ucapkan terima kasih semuanya. Ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Siapa ketua kelas? Bagiin ya nanti ya.